Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الحاضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال نبينا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وإن شاء الله تعالى من الآمنين. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena hanya pujian, sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, berupa nikmat iman, berupa nikmat kesehatan, sehingga dengan kedua nikmat itu kita dapat hadir untuk menunaikan fardu Jumat secara berjamaah.
dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan rahmatan lil alamin sayyiduna wa habibuna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man shalla alayya salatan wahidan wa biha asyra." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepada kita 10 kali dalam bentuk rahmat, menghapuskan 10 dosa dan menaikkan 10 derajat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jemu-jemunya di atas mimbar ini khatib selalu mengingatkan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, wahai manusia yang beriman, kita semua merasa beriman, maka kita pasti termasuk dalam panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang Allah pinta dari kita? Allah Subhanahu wa taala minta agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ini sering kita mendapatkan nasihat dari Jumat ke Jumat untuk bertakwa. Tapi apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa? Apa standar orang yang bertakwa? Apakah tatkala dia memakai baju koko, memakai sarung, memakai peci, membaca Al-Qur'anul Karim, lalu dikatakan fulan adalah orang yang bertakwa? Bertakwa adalah laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan ingat dan jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi beragama Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir dalam kondisi Islam itu sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yang kita tidak memintanya dari Allah. Allah memberikan kepada kita, tapi mati dalam kondisi Islam itu pilihan, perjuangan, dan tentunya tidak luput dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1442 tahun yang lalu orang-orang musyrikin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diturunkan azab kepada mereka. Karena selama ini yang mereka dapatkan adalah cerita tentang akan terjadinya kiamat, bumi ini akan hancur, akan ada neraka. Mereka menentang akan datangnya itu azab. Dan di masa sekarang kita mendapati manusia-manusia yang mengaku seorang muslimah, tapi tidak beda jauh sikapnya dengan umat terdahulu. Tatkala berbincang dengan LGBT, berbincang dengan homoseksual, sebuah penyimpangan yang harus segera diperbaiki, dan tatkala dibacakan kepada mereka tentang kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam, lalu muncul ungkapan, mana azab Allah Subhanahu wa taala? Bukankah sudah banyak sekarang orang-orang yang melakukan tindakan seperti kaum Nabi Lut tapi enggak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala ceritakan, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laisa lahum dafi' minallahi dzil ma'arij. Orang-orang kafir, kata orang-orang kafir, kapan diturunkan itu azab? Hancurkan ini gunung-gunung, datangkan janji-janjimu. Apa yang dilakukan kita menghadapi orang-orang seperti ini? Apakah azab Allah akan turun? Ya, azab Allah pasti akan turun. Sekarang negeri kita, bukan negeri kita, dunia kita, hampir semua negara atau semua negara sedang menghadapi virus yang kecil, yang tak terlihat oleh kasat mata.
dan mereka tak mampu berbuat apa-apa. Mereka berusaha mencari vaksin, bukan satu orang yang mencarinya, bukan dua orang yang mencarinya. Yang mencari vaksin adalah negara dengan segala kekuatan mereka. Dengan segala kekuatan mereka. Apakah mereka tidak percaya bahwa ada kekuatan di balik alam semesta ini? Mungkin orang-orang musyrikin menentang seperti itu, tapi sekarang manusia telah membuktikan. Adapun hari kiamat akan hancur, Indonesia akan hancur, masjid ini akan hancur, hilang semuanya. Indonesia tidak ada lagi nama negeri Indonesia, tidak ada. Indonesia baru berumur 75 tahun. Sebelum 75 tahun tidak ada namanya Indonesia, terus nanti akan hilang nama Indonesia itu. Maka menghadapi orang-orang seperti itu, tantangan-tantangan seperti itu tentang hari kiamat yang satu hari sama dengan 50.000 tahun, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir sabran jamila." Engkau sabar menghadapi mereka, sabar dicaci, sabar dibuli, sabar disakiti. Fasbir sabran jamila, sabar yang sangat cantik. Seperti apa sabar yang cantik? Sabar yang di situ kita tidak mengeluh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat cerita Nabi Yakub alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana ia mendapatkan musibah, mendapatkan bala, bukan dari orang jauh, bukan dari tetangga, bukan dari kerabat. Dia dapat musibah dari anaknya sendiri. Apa kata Nabi Yakub? Fasbir sabran jamila, sabar yang cantik. Bila ada masalah, gak usah cerita dengan orang lain, hadapi sendiri. Terus kalau gak kuat, kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Tuh orang-orang kafir, orang-orang musyrik beranggapan azab Allah itu masih jauh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa narahu qariba. Azab Allah itu sangat dekat, ma'asyiral muslimin. Kalau bicara tentang azab Allah, azab dunia, azab kiamat, itu sangat dekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma huwa atin qarib." Karena sejatinya semua yang akan datang itu dekat. Sebagaimana kita tidak menyangka, tahu-tahu kita sudah pensiun. Seakan-akan kita baru saja kerja, padahal sudah lama kita kerja dan kita pun sudah pensiun. Adapun hari kiamat yang secara umum, satu hari nanti sama dengan 1000 tahun. Dan gak ada di antara kita sekarang yang hidup 1000 tahun selama kita berada di dunia ini. Paling tidak kurang lebih 100 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma takunus samaa'u kal muhl wa takunul jibalu kal 'ihl." Pada hari langit yang kita lihat saat ini kokoh, yang kita lihat keluar di siang hari dan di malam hari, kita melihat begitu indahnya langit itu sangat kokoh, tanpa ada satu tiang pun yang menyangganya. Di situ ada rembulan yang menghiasinya, di situ ada mentari yang meneranginya, bintang-bintang membuat indah di malam hari. Nanti akan menjadi seperti tembaga yang meleleh. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung, kita lihat ada beberapa gunung di Sumatera Utara ini, bahkan di luar Sumatera Utara. Ada gunung yang tertinggi yaitu Gunung Argopuro, dan gunung yang tertinggi yaitu Gunung Raung. Bagaimana kisah gunung itu akan menjadi debu berterbangan. Kalau gunung saja hancur, kalau masjid saja hancur, kalau rumah saja hancur, bagaimana dengan kita, ma'asyiral muslimin? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji." Pada hari itu teman gak akan tanya tentang kawannya. Jangankan teman, bapak sama anaknya, jangankan bapak sama anaknya, ibu dengan anaknya sendiri, ibu rela menginjak anaknya sendiri.
ketika ditampakkan itu hari orang-orang pelaku dosa yang mungkin hari ini selamat dari jeratan hukum, yang mungkin hari ini dengan kesyirikannya, dengan kezalimannya, dengan kebrutalannya dia hidup aman di rumahnya yang enak, tapi hari itu mereka untuk menebus diri mereka sendiri bukan dengan harta mereka yang selama ini mereka kumpulkan, adalah mereka dengan amal kebaikannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terbayang dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita meremehkan neraka, ada yang mengejek-ngejek neraka, ada yang mau dimasukkan ke dalam neraka. Kita tidak bisa bayangkan azab yang paling parah di dunia ini. Contohnya penjara yang paling menakutkan di Indonesia ini mungkin kita berpikir adalah Nusa Kambangan. Bayangkan Nusa Kambangan dengan azab neraka, tidak ada bandingnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling ringan azabnya di neraka, seseorang yang di dua telapak kakinya ditaruh bara api, dia tidak dimasukkan ke dalam neraka, hanya diletakkan di bawah kakinya bara api, otaknya mendidih. Itu azab yang paling ringan. Kita enggak melihat azab seperti ini di dunia. Kita enggak melihat azab seperti ini. Orang di dunia diazab mungkin sebuah hukuman yang paling menakutkan oleh manusia itu adalah hukuman mati. Setelah mati sudah selesai. Tapi ma'asyiral muslimin, ketika kita berada di neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamutu fiha wa la yahya. Bayangkan enggak mati-mati ma'asyiral muslimin. Seharusnya orang dibakar itu mati. Bisa dibayangkan bagaimana dua bara api itu panasnya melewati saraf-saraf kaki kita, melewati paha kita, melewati usus kita, jantung kita, naik ke kepala kita, mendidih otak kita. Itu azab yang paling ringan. Bagaimana api neraka yang sampai ke lututnya, bagaimana api neraka yang sampai ke perutnya, bagaimana yang ada di kerak-keraknya api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu terjadi semua, Allah Subhanahu wa taala tidak meminta banyak oleh kita. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta banyak oleh kita. Allah Subhanahu wa taala yang inginkan dari kita adalah amal ibadah, beramal soleh, taat kepadanya, jauhi larangan-larangannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau silakan cari dunia. Selesai salat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala enggak minta kita 24 jam berada dalam masjid. Allah enggak minta kita 10, 5 jam, 3 jam, 15 menit selesai salat bertebaran di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah. Cari kerjaan. Silahkan kumpulkan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa wadhkurullaha katsira. Engkau di pasarmu tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Engkau di rumahmu itu tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, bumi ini akan selesai ceritanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di muqaddimah tadi saya membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Sebaik-baik manusia, sepintar-pintar manusia, secerdik-cerdik manusia, secerdas-cerdasnya manusia adalah orang yang mempersiapkan bekalnya untuk kematian. Orang yang mempersiapkan bekalnya, bekal sebaik-baiknya, amal sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita persiapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dunia ini hanyalah sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banud zinatul hayatud dunya. Semua yang ada di dunia ini, perhiasan, benda-benda yang berharga di muka bumi ini adalah senda gurau belaka, hanya main-main saja. Ketahuilah, ada nanti di suatu saat yang ada kehidupan, ada awalnya, tidak ada akhirnya. Apabila kita selamat di kehidupan itu, maka selamat selama-lamanya. Apabila kita sengsara di kehidupan itu, maka kita akan sengsara selama-lamanya. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini
menjadikan kita untuk beramal lebih baik lagi, mempersiapkan bekal kita untuk kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله القوي سلطان الواضح برهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظام الشان خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت في أقداره القسمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا أيها الحاضرون أوصي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فيا أيها الحاضرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي ميانمار وفي بورما يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة.
آخرة. ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله وآتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم